Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun video ini diputar, semoga kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Sebelum perkenalkan dulu, nama saya Syifa Putri Bisono. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 44231414 dari kelas 443A04. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan opini saya serta ulasan saya terkait buku yang sudah saya buat resensinya terlebih dahulu. Buku yang saya pilih adalah karya Nick Trenton yang berjudul Stop Overthinking. Sebetulnya saya punya alasan pribadi kenapa saya memilih buku ini untuk saya ulas lebih lanjut. Alasannya sesimpel karena saya adalah orang yang lumayan sering overthinking. Apa aja saya pikirin, padahal sebenarnya nggak penting-penting banget yang saya pikirin. Dan harapannya setelah saya membaca buku ini saya bisa mengurangi volume overthinking saya, dan tampaknya harapan itu sedikit terwujud karena buku ini. Secara keseluruhan, buku ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi pola pikir berlebihan yang sering menyebabkan kecemasan yang akhirnya dapat menghambat produktivitas kita. Buku ini juga menjelaskan penyebab overthinking dan sekaligus memberikan strategi praktis untuk mengendalikannya, seperti teknik mindfulness dan cara mengatur pikiran. Tujuannya adalah membantu para pembaca memahami dan mengelola pikiran mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dari simpulan tadi kita bisa lihat ternyata kelebihan buku ini banyak banget. Tapi kali ini aku akan nyebutin beberapa kelebihan dari buku ini. Buku ini tuh kelebihannya terletak pada gaya bahasa penulisannya yang lugas dan mudah dipahami. Jadi buku ini tuh bisa aksesibel untuk berbagai kalangan. Buku ini tuh menawarkan strategi praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Selain itu, penggunaan contoh relatable membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman yang dibahas, membantu mereka memahami dan mengatasi masalah overthinking secara efektif. Sama halnya seperti buku-buku yang lain, buku ini tetap punya kekurangan. Kekurangan buku ini terletak pada pendekatannya yang terlalu sederhana, di mana mungkin buku ini seperti kurang untuk beberapa pembaca yang menginginkan analisis lebih mendalam atau teori psikologi yang lebih kompleks. Beberapa teknik yang disarankan di buku ini itu juga mungkin terasa umum dan sudah dikenal, sehingga tidak memberikan solusi baru bagi mereka yang sudah familiar dengan topik overthinking ini. Selain itu, beberapa pembaca juga mungkin merasa bahwa buku ini kurang memberikan contoh konkret atau studi kasus yang lebih mendalam. Setelah membaca buku ini, ada banyak sekali nilai positif yang bisa kita ambil. Di antaranya seperti kesadaran diri. Buku ini itu mendorong kita untuk para pembaca agar lebih menyadari pola pikir mereka dan dampaknya terhadap emosi. Berikutnya ada teknik praktis nilai positif. Nilai ini memberikan strategi konkret untuk mengatasi overthinking seperti teknik mindfulness tadi dan manajemen waktu. Berikutnya ada peningkatan kesejahteraan mental. Poin ini dapat membantu pembaca mengurangi kecemasan dan stres, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikutnya ada motivasi untuk bertindak. Hal ini menginspirasi pembaca untuk mengambil langkah nyata dalam mengubah cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai positif terakhir yang akan saya sebutkan adalah relatable dan inspiratif, karena buku ini menggunakan contoh nyata yang membuat pembaca merasa terhubung dan termotivasi. Berikut tadi adalah tanggapan serta ulasan saya mengenai buku karya Nick Trenton yang berjudul Stop Overthinking. Sejatinya, sebuah karya dalam bentuk apapun pasti punya kekurangan dari sekian banyaknya kelebihan. Sebaliknya, dalam sekian banyaknya kekurangan pasti akan ada kelebihannya, karena yang sempurna adalah Sang Pencipta. Sekian video ini saya buat, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang bersangkutan. Tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf bila mana ada salah kata dalam ulasan saya atau beberapa noise dalam video saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3. Secara keseluruhan buku ini